Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Halili MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ulangan tengah semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang saya mengambil soal nomor 1. Di situ terdapat 2 poin soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa saja faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab poin soal yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Secara garis besar, Muhammad Abduh menilai adanya kemunduran dalam peradaban umat Islam dikarenakan 2 faktor utama. Dari kedua faktor inilah menurut Abduh yang harus segera dibenahi demi kemajuan dalam peradaban Islam. Faktor yang pertama yaitu ketidakmampuan umat Islam mengimbangi perkembangan peradaban Barat sehingga memunculkan hegemoni atau pengaruh bagi peradaban Islam. Yang kedua yaitu sikap jumud dan taklid kepada ulama atau syekh. Makna jumud sendiri bisa diartikulasikan sebagai pembahasan yang bersifat statis dan tidak mau menerima suatu perubahan dan cenderung kaku. Mereka hanya mau berpegang kepada tradisi-tradisi lama atau tradisi-tradisi nenek moyang pada zaman dahulu. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, tradisi yang mereka pegang tersebut tidak secara keseluruhan berasal dari tradisi Islam, yakni Arab, melainkan tradisi tersebut sudah tercampur oleh tradisi-tradisi yang tidak berasal dari Islam itu sendiri. Tradisi tersebut diantaranya yaitu memuja-muja secara berlebihan terhadap syekh atau wali, dibarengi dengan sikap taklid kepada ulama, dan percaya secara penuh atau totalitas kepada qodok dan qadar, sehingga akal mereka tidak berjalan. Di samping itu, pemerintah pada saat itu secara sengaja membuat rakyat mereka menjadi bodoh, sehingga mereka dapat melanggengkan kekuasaan mereka dan rakyat dengan mudah diatur oleh mereka. Dapat dikatakan menjadikan umat muslim pada saat itu terbelakang, yakni tidak berfungsinya akal mereka dikarenakan doktrin-doktrin ulama, kepercayaannya mereka kepada seorang syekh secara berlebihan. Jadi intinya kayak di sini tuh kayak apa ya? Menyerahkan diri, pasrah dengan adanya peraturan-peraturan yang diberikan oleh mereka-mereka atau stakeholder pemerintahnya. Dari situ Muhammad Abduh beranggapan bahwa itu semua adalah bid'ah, seperti halnya yang diungkapkan oleh pendahulunya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Jamaluddin Al-Afghani. Dan akhirnya Muhammad Abduh menyerukan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran. Jadi lebih ringkasnya faktor kemunduran umat muslim menurut Muhammad Abduh yang pertama yaitu ketidakmampuan umat Islam mengimbangi perkembangan peradaban Barat. Yang kedua yaitu sikap jumud atau taklid dan enggan menerima perubahan yang ada. Dan yang ketiga yaitu umat muslim tidak diberikan ruang untuk mengeksplor dunia pendidikan. Jadi mereka tetap dibiarkan bodoh supaya pemerintahan itu lebih dengan mudah mengakali umat muslim tersebut. Selanjutnya yaitu poin soal yang kedua, perubahan apa saja yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Penawaran yang pertama yakni pada pembaruan dalam bidang pendidikan.
ide pembaruan dalam bidang pendidikan menurut Muhammad Abduh, yakni merombaknya sistem dualisme pendidikan. Menurutnya di sekolah-sekolah umum harus diajarkan agama, sedangkan dalam sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, corak pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam dunia pendidikan lebih cenderung mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan bukan hanya mempertajam aspek kognitif atau dari segi pengetahuan, melainkan juga dapat menyelaraskan dengan aspek afektif atau dari segi aspek moral dan sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam agama. Dengan begitu, harapan Muhammad Abduh ialah umat Islam dapat berpikir secara seimbang antara kognitifnya dan juga afektifnya. Tujuannya yaitu agar umat Islam memiliki kemampuan untuk menentukan sikap mereka dalam beragama, sehingga dapat terhindar dari sikap taklid dan jumud kepada ulama atau syekh. Pembaharuan yang kedua yang ingin diubah menurut Muhammad Abduh yakni dalam bidang politik. Dalam bidang politik, menurut Muhammad Abduh berpendapat bahwa kekuasaan suatu negara harus dibatasi oleh konstitusi. Pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat. Begitu pula sebaliknya, terhadap pemerintah yang adil, rakyat harus setia dan patuh. Muhammad Abduh sendiri menghendaki kehidupan politik yang demokratis dan didasarkan atas musyawarah. Menurut Muhammad Abduh, kepala negara adalah manusia yang mempunyai hawa nafsu. Ia juga dapat berbuat salah dengan melakukan suatu tindakan yang menyalahi hukum negara maupun hukum agama. Maka dari itu, untuk meluruskan dari kesalahan tersebut diperlukan kesadaran beserta keberanian dari rakyat yang berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap kepala negara. Dari ide tersebut, Muhammad Abduh secara tidak langsung menggambarkan bahwa Muhammad Abduh ingin menanamkan nilai-nilai demokratis di Mesir. Kemudian dengan sikap demokratis ini, Muhammad Abduh berharap agar melahirkan kebebasan berpikir dan bertindak, serta menumbuhkan sikap dinamis yang berlanjut kepada kemajuan. Pembaharuan yang ketiga yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh yakni mengikis sifat jumud. Muhammad Abduh menilai yang menjadikan umat Islam mundur atau tertinggal yakni sikap jumud, sikap taklid buta dan terlalu percaya terhadap kodok dan kodar secara berlebihan. Dikarenakan dipengaruhi oleh sikap jumud ini, umat Islam tidak menghendaki adanya suatu perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Dengan demikian, Muhammad Abduh berupaya menghilangkan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat Mesir pada saat itu. Penawaran yang keempat yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh yaitu pintu ijtihad tidak tertutup. Faktor yang menjadikan Islam mundur saat itu ialah sikap tertutup mereka yang tidak mau menerima suatu perubahan dalam menafsirkan suatu ayat, sehingga mereka cenderung kaku. Dengan demikian menjadikan agama menjadi statis dan tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Maka dari itu Muhammad Abduh mengusulkan bahwa sebaiknya pintu ijtihad tidak ditutup. Dengan tidak ditutupnya pintu ijtihad ini, Muhammad Abduh berharap bahwa Islam bisa menjadi agama yang dinamis yang dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada sesuai dengan zaman pada saat ini yang sedang berkembang. Itu tadi beberapa penawaran yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh supaya umat Islam mengalami kemajuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.